Lalu kita coba aja orang ini kita cloning menjadi dua orang. Kedua orang ini kita uji untuk berdebat. Para petinju itu ketika dia akan bertinju atau bertanding, biasanya mereka bukan hanya melatih kekuatan fisiknya untuk ditandingkan dalam ring, tapi biasanya mereka juga melakukan sebuah upaya, yaitu mereka akan cari tahu tuh profil calon lawannya, dan mereka menghitung dan mengkalkulasikan kekuatan calon lawannya tersebut. Kita juga sering lihat tuh ya, kalau misalkan ada beberapa petinju ketika misalkan mau melakukan sebuah pertandingan, mereka itu menonton video lawannya saat bertinju gitu kan. Tujuannya adalah untuk mempelajari gerakan si lawan. Nah, teknik-teknik apa yang bisa kita gunakan atau yang bisa digunakan oleh si calon petinju ini kepada si calon lawannya ya. Ya pasti tujuannya untuk supaya dia bisa menang di ring nanti gitu kan. Nah, kalau itu adalah perkara tentang tinju, olahraga tinju. Apakah semua pertandingan bisa menggunakan siasat yang seperti itu? Misalkan contoh nih, kita akan melakukan sebuah pertandingan debat argumentasi. Apakah kita bisa menggunakan siasat semacam itu? Sebelum kita membahas tentang perdebatan argumentasi, tentunya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan pertandingan, apa yang disebut dengan perlombaan. Nah, kebanyakan pertandingan itu menghasilkan kalah dan menang. Sedangkan perlombaan menghasilkan menang dan menang. Artinya kalau misalkan perlombaan tidak ada kalah dan menang. Namun kalau di pertandingan dipastikan ada kalah dan menang. Contohnya nih, kalau tinju pasti menggunakan kata pertandingan. Sedangkan lomba jalan sehat selalu menggunakan kata perlombaan. Nah, jika kita kembalikan permasalahan ke awal tadi, tentunya adu argumentasi itu termasuk dalam pertandingan. Di situ ada kalah dan menang. Nah, oleh karena itu kita harus mempersiapkan nih siasat dan cara, upaya dan senjata agar tidak kalah dalam pertandingan. Namun nih, seringkali kita merasa jengkel ketika kita sebagai audiens yang menonton perdebatan pertandingan argumentasi itu, tapi ternyata adalah perdebatan dengan tidak menemukan lawan yang seimbang. Apalagi ketika adu debat, si A itu berbicara tentang berjalan di tanah, namun si B menjawab melawannya dengan berjalan di langit. Seperti tidak nyambung. Jadi rasanya kurang greget gitu ya. Nah, oleh karena itu, perdebatan argumentasi yang enak disimak adalah perdebatan yang seimbang dan berakhir dengan lawan yang kalah di pertarungan. Pernah ada yang bilang, lawan yang paling bisa mengalahkan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya apa sih? Dulu ya, pertama ada orang yang bicara tentang hal ini. Saya menganggap kalimat ini sangat filosofis ya. Jadi arti dari kata tersebut menerangkan bahwa ternyata ya memang yang paling tahu akan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri ya. Dikarenakan kita adalah orang yang paling tahu akan kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Untuk contoh aja nih, kita akan melakukan sebuah hal-hal yang absurd atau yang tidak masuk akal. Misalnya ya, ada orang yang sangat hebat dalam berargumentasi. Lalu kita coba aja orang ini kita cloning menjadi dua orang. Artinya akan terjadi dua orang yang sama di situ. Setelah di cloning, kedua orang ini kita uji untuk berdebat. Kita ingin tahu nih siapakah yang paling bisa memenangkan perdebatan. Saya sih yakin bahwa salah satu dari kedua orang ini akan kalah dalam pertarungan tersebut. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan dia sedang melawan dirinya sendiri yang sangat tahu kelemahan yang paling dasar dari dirinya sendiri. Nah, itulah kenapa tiap orang jarang sekali mengumbar kelemahannya pada lawannya supaya tidak membahayakan dirinya sendiri. Jika seseorang mengumbar kelemahannya, artinya dia sedang bunuh diri. Jika kita kembalikan ke permasalahan tentang perdebatan argumentasi, bahwa setelah diamati ternyata ya untuk mencari kelemahan lawan yang paling efektif dan paling mujarab adalah dengan cara kita harus menyelam menjadi dia. Kita bisa memulainya dengan mempelajari pola pikirnya, mempelajari sistem berpikirnya, keinginan berpikirnya,
arah berpikirnya. Bahkan kita harus selami juga keinginan dan strategi dirinya. Dan tentunya untuk mengkloning cara berpikir seseorang butuh proses, dan itu sangat menjengkelkan karena kita dipaksa untuk menjadi dirinya atau menjadi diri orang lain. Tapi jika kita telah menguasai hal tersebut, ini akan bisa membantu diri kita melawan argumentasi dari lawan kita tersebut. Karena kita telah tahu arah cara mengolah pikiran lawan kita tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.